Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya ya terkait dengan kasus yang berhubungan dengan dicintai jin. Ya, ada jin yang mencintai manusia. Ini luar biasa ya, ini sangat menarik sekali untuk dibahas dan untuk diketahui ya teman-teman semuanya. Baik, jadi ada mimpi ya, ada mimpi yang berhubungan, yang ada kaitannya dengan gangguan jin. Salah satu mimpinya itu adalah bermimpi bersetubuh, ya, bermimpi berhubungan intim. Kalau istilah kita itu adalah mimpi basah, ya. Jadi mimpi basah ini sesungguhnya adalah gangguan jin, gangguan syaitan, ya. Apalagi yang sering mimpi basah, ini berarti dia itu positif gangguan jin, ya kan? Biasanya, ya kan, pada umumnya orang yang suka mimpi basah itu gak nikah-nikah. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan sampaikan di sini ya ciri-ciri mimpi berhubungan berhubungan biologis dalam mimpi, dan itu ternyata ada jin yang menyintai kita. Ya. Jadi ciri-ciri gangguan jin yang mencintai kita dan mimpinya adalah hubungan intim. Jadi yang pertama, ciri-cirinya teman-teman semua, orang yang mimpi berhubungan intim karena dicintai jin, melihat dengan siapa dia melakukan hubungan seksual secara sempurna, mulai dari pendahuluan sampai akhirnya. Jadi mulai dari pemanasan sampai nanti puncaknya, klimaks di situ ya. Jadi kalau kita bermimpi, ya, bermimpi berhubungan di dalam mimpi kita, ya, bermimpi berhubungan badan dalam mimpi, dari awal kita itu paham, oh pasangannya ini, ya, kita sadar itu pasangannya ini, terus melakukan pemanasan, terus sampai puncaknya adalah klimaks. Jadi itu salah satu ciri-ciri tanda gangguan jin. Dan setelah puncak klimaks, maka ya sama seperti layaknya orang yang setelah berhubungan dengan di alam nyata. Jadi setelah berhubungan dia lemas seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti mimpinya kita mimpi gangguan jin, ya. Jadi mimpi berhubungan biologis di dalam mimpi dari awal sampai akhir dan kita sadar. Dan posisinya itu kayak setengah sadar gitu lah. Ya, jadi bukan tidur pulas tapi kayak setengah sadar. Ya, antara sadar dan antara tidur. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti mimpi kita diganggu oleh jin. Nah, terkait dengan mimpi berhubungan biologis ini, ya, mimpi berhubungan dengan jin ini ada 3 keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, jin itu menjelma dalam bentuk laki-laki atau bentuk perempuan. Ya. Di mana di situ benar-benar hubungan ini terjadi antara dua pihak seperti tersebut. Jadi salah satunya itu dari jin, salah satunya dari manusia, dan berhubungan pada waktu itu. Dan ini sangat langka. Jadi kalau kondisi seperti ini sangat langka. Dan hubungan ini terjadi pada saat kondisi terjaga. Ada yang seperti itu, ada. Saya pernah ada teman, ya, yang mempunyai keluhan seperti itu. Jadi sebelumnya suaminya itu adalah pengamal amalan-amalan overdosis. Lalu secara nggak langsung, ya kan, tanpa disadari juga sama teman saya itu, istrinya ini sering begini, sering berhubungan biologis dengan suaminya. Cuman setelah berhubungan biologis, suaminya ditanya, "Dak,
Enggak, aku teko jobo. Saya barusan dari luar, saya barusan pulang kerja. Jadi seperti itu. Jadi jinnya itu menyerupai sosok suaminya dan minta hubungan biologis kepada istrinya. Lalu istrinya ya ini apa itu? Ya namanya suami minta. Ya sebagai ketaatan dia penuhin. Tapi ya seperti itu yang terjadi. Ya kan? Ternyata ketika suaminya datang, ya kan, setelah berhubungan misalkan ya, selesai. Suaminya datang dari luar tuh, seret. Terus ditanya, ya, saya mau hubungan gitu lah, kira-kira bahasanya begitu ya. Terus habis itu, lo kan tadi sudah, saya tadi kerja begini. Nah seperti itu. Dan istrinya itu sadar sama seperti ini. Jadi kondisi hubungan syaitan jin dengan manusia berhubungan secara sadar wanita itu. Subhanallah. Ada seperti itu, ada. Ini biasanya ini pengamal-pengamal mirip-mirip ya. Jadi setan itu ya mengambil manfaat dari keluarga tersebut. Ya, subhanallah ya. Dan saya ketika itu saya juga ngobrol dengan istrinya ya kan. Saya sadar kalau ini bukan suami saya karena nafasnya nggak ada. Karena nafasnya nggak ada. Jadi seperti seorang kan kalau berhubungan kan nafasnya ada, ini nggak ada nafasnya. Ngomongnya begitu istrinya. Tapi dia mau gimana lagi, sudah digaulin sama jin itu. Subhanallah, sampai selesai itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yang kedua, hubungan seksual benar-benar terjadi dengan cara yang jelas, alami dan kuat. Cuman manusianya tidak melihat jinnya, tetapi dia merasakan tubuh seolah-olah ada laki yang menyetubuhi atau wanita yang menyetubuhi dianya. Jadi kondisi yang kedua ini ya, berhubungan dengan jin ini, jadi dia itu tidak bisa melihat ya, tidak melihat, cuman dia merasakan ya, dalam tanda kutip seperti diperkosa ya. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ada ya mohon maaf seperti diperkosa ya digaulin orang lain, tapi ini jin dan jinnya tidak kelihatan. Dan ini juga langka terjadi ya. Yang ketiga, berhubungan dengan jin itu benar-benar terjadi dengan seseorang yang mungkin dikenal dalam mimpinya. Kadang orang itu pernah dilihat atau tidak pernah kelihatan. Dan statusnya orang ini sedang bermimpi ya. Jadi dalam mimpinya dia bertemu seseorang dan dia berhubungan biologis di situ. Ya. Ya, berhubungan biologisnya bukan langsung bukan langsung klimaks, tapi dia merasakan mulai dari pemanasan, mulai dari proses berhubungan itu sampai nanti puncaknya dia klimaks. Jadi dia merasakan dari awal sampai akhir, dan ini yang paling sering terjadi. Jadi ingat teman-teman semuanya yang bermimpi ya junub ya, mimpi basah, mimpi hubungan biologis, mimpi mau diperkosa, itu adalah gangguan jin. Lebih-lebih lagi itu terjadi sering ya, sering seperti itu. Ada kemarin itu pasien saya di sini, beliau itu usia 38 ya. Beliau usia 38, belum nikah beliau. Dan beliau itu sering mimpi junub. Kata beliau kalau saya hampir tiap hari itu mimpi junub, hampir tiap hari. Subhanallah ya kan? Jadi luar biasa sekali ya. Apakah itu gangguan syaitan? Seperti itu ya. Setelah diruqyah alhamdulillah membaik gitu ya. Setelah diruqyah juga beliau itu bertemu, ada yang ada yang nyaranin untuk ini ta'aruf. Ternyata ditolak lagi sama beliaunya itu. Subhanallah. Padahal itu calonnya itu ya usianya 22 tahun, dia sudah usia 38 ya. Terus yang wanitanya itu sudah hafal berapa juz ya? 8 juz kalau enggak salah. 8 juz apa 18 juz? Saya lupa itu. Nah, tapi masih ditolak. Kenapa? Ada penolakan dari setan dalam dirinya. Itu ketika diruqyah lagi itu, beliau bercerita seperti itu. Ya, hati-hati yang belum nikah ya, sampai usia 40 tahun. Nah, ini berarti kemungkinan besar ada setan yang mengganggu panjenengan. Kemungkinan besar gangguan jin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini ya, ini kita bikin rumus personal aja ya. Wanita ya, itu jika usia 35, usia 25 itu stadium 1.
Ya, wanita belum nikah usia 25 itu udah stadium 1. Artinya apa? Harus dalam perhatian khusus. Ya, harus mulai dipantau. Umur 30 stadium 2, umur 35 stadium 4, umur 40 stadium 4 sudah. Nah, itu wanita. Ya, kalau laki-laki usia 30 stadium 1, usia 35 stadium 2, usia 40 stadium 3, usia 45 itu stadium 4. Ya, yang belum nikah ya, hati-hati ya. Coba saran saya ruqyah di situ. Ya, ruqyah lah di situ karena kemungkinan besar ada gangguan setan yang menghalangi jenengan untuk menikah. Kenapa setan menggoda agar anak cucu Adam nggak menikah? Karena dalam pernikahan itu ada 24 jam ibadah non-stop. Ya. Setan akan berupaya kita agar nggak nikah, agar ibadah kita itu tidak mendapatkan peluang ibadah 24 jam non-stop. Ya. Sedangkan kita ketahui menikah itu 24 jam non-stop pahalanya. Ya, kita bareng sama istri duduk-duduk bercanda itu udah pahala, ya kan? Lebih-lebih lagi kita kerja keluar ya untuk menafkahi keluarga, menafkahi istri kita, itu juga terhitung pahala, terhitung semuanya ibadah. Ya, ini yang pertama ya. Setan akan membuat orang tidak menikah sehingga peluang ibadah 24 jam dia nggak punya. Rugi kan? Rugi kalau nggak nikah-nikah. Yang kedua, ya, kalau seorang sudah menikah maka akan terlampiaskan nafsunya. Ya, maksiatnya udah mulai ada remnya gitu lah kalau saya bahasakannya, sudah mulai terkondisikan. Tapi kalau nggak ada pasangannya, apa yang terjadi? Dia berzina, ya. Dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, subhanallah. Seperti itu. Yang ketiga, kenapa setan membuat orang gak nikah? Ya. Agar tidak ada keturunan, agar tidak ada anak turunnya. Ya. Kenapa kalau gak punya keturunan? Tidak punya umur umur cadangan. Ya. Jadi kalau kita punya anak dan anak kita soleh, maka itu akan menjadi umur plus. Ya, umur plus buat kita. Kita mati, anak kita masih hidup, anak soleh, kita dapat pahalanya. Kalau nggak menikah, bisa nggak punya anak? Nggak bisa, ya kan? Pahamnya di situ ya. Jadi ini adalah upaya setan. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya keturunan, juga turunannya ini dari gangguan setan. Kemungkinan besar seperti itu. Yang sudah nikah-nikah, nggak nikah-nikah, gangguan setan. Dan nikah dan cerai, ini pun juga nanti akan berpotensi gangguan setan. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Itu ciri-ciri terkait dengan mimpi berhubungan dengan jin. Yang kedua, ya kan, ketika tidur merasakan ada yang aneh di kemaluan, seperti dalam mimpi antara sadar dan tidak. Di kemaluan seperti terasa kebelet buang air kecil, terasa seperti yang aneh, terasa apa? Seperti ada yang gerak-gerak di kemaluannya, ya kan? Seperti merasakan orang yang sedang berhubungan, ada sesuatu yang masuk di situ, ada yang merasakan di kemaluannya itu merasa seperti ada ini, seperti berhubungan. Jadi merasakan persis seperti berhubungan, cuman kita nggak mimpi, kita nggak ngapa-ngapain, seperti itu. Ya, seperti kita merasa terangsang, terus kita kejang kakinya, pokok seperti kondisi kita sedang berhubungan. Nah itu ya. Jadi bukan mimpi ini. Jadi cuman merasa aja ketika tidur tuh merasa. Jadi misalkan nih kita tidur terus nyenyak, terus wah kayaknya di kemaluan saya ini ada yang gerak-gerak gitu, terus kok kayaknya ada kenikmatan ya di kemaluan saya, begitu loh. Ya, jadi itu ya ciri-ciri kita berhubungan mimpi kita berhubungan biologis itu dengan bangsa jin. Ya, semoga ini menambah wawasan kita sehingga kita bisa punya penangkal lah minimal ya. Yang punya keluhan seperti ini silahkan diruqyah ya. Insya Allah ruqyah akan menjadi solusinya. Barakallahu fiik ya. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.